PKB ini bukan milik PBNU. PKB ini bukan milik orang per orang, bukan milik Muhaimin, bukan milik organisasi manapun. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Cak Muhaimin Iskandar, untuk dimintai keterangan ihwal hubungan dua lembaga tersebut. Muhaimin alias Caimin dipanggil pada Rabu 21 Agustus 2024 pukul 12.30 di ruang rapat lantai 5 PBNU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta. Pemanggilan dilakukan seiring dengan makin memanasnya tensi hubungan PBNU dan PKB. Akhir-akhir ini, PBNU menilai PKB telah melenceng dari desain awal pembentukannya pada 23 Juli 1998 karena mendegradasikan fungsi Dewan Syuro sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis organisasi. Hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, ragu Caimin bersedia memenuhi panggilan itu. Apa dia mau datang? Karena hemat saya, masalah ini kental dengan nuansa perseteruan antara elit PBNU dengan Caimin. Dulu bagaimana posisi PKB dalam konstelasi NU kan, kata Hotman saat dihubungi pada Selasa 20 Agustus 2024. Pada zaman Gus Dur, kata Hotman, PKB dimaksudkan sebagai wadah berpolitik bagi warga Nahdien karena di NU tidak diperbolehkan. Artinya sumber daya manusia PKB sebagian besar dari Nahdlatul Ulama. Tapi sebagai partai politik, PKB punya kebijakan sendiri. Pertanyaan besar kita, cawe-cawenya PBNU ini apakah bertujuan untuk mengembalikan PKB atau bagaimana? Tapi kan NU tidak boleh berpolitik, lalu bagaimana? Dosen UNER Hotman berpendapat ketidakharmonisan PBNU dan PKB akhir-akhir ini berawal dari pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar dan wakilnya Kiai Haji Abdus Salam Shoaib, sehingga bagi Hotman masalah tersebut menjadi dilema. Kalau disebut memanggil, apa posisi PBNU terhadap PKB? Secara kesejarahan memang betul PKB dibentuk oleh NU, tapi dengan posisi semacam ini di mana NU tidak boleh berpolitik, terus posisinya bagaimana? Memanggil Caimin itu kan jadi pertanyaan. Sementara itu Abdus Salam Shoaib yang juga pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang, Jawa Timur, mengatakan tak ada yang keliru bila Caimin mengabaikan panggilan PBNU, sebab menurutnya tidak ada alasan organisatoris yang mengharuskan yang bersangkutan hadir. Kalau memang PBNU berniat baik untuk memberikan rekomendasi, saya kira tak ada sulitnya utusan PBNU bersilaturahim ke kediaman Gus Muhaimin atau ke DPP PKB untuk ngopi dan diskusi, kata Kiai Haji Abdus Salam yang juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Samsuri. Menurutnya PBNU telah kehilangan komunikasi kultural dan informal serta merasa paling tinggi sehingga pendekatannya melalui struktural dan formal. Bagi Kiai Haji Abdus Salam Shoaib, cara-cara tersebut bukan khas Kiai NU tapi lebih ke birokrasi. Akankah Caimin datang memenuhi panggilan tersebut atau PBNU yang seharusnya silaturahim ke kediaman Gus Imin atau Caimin atau di kantor DPP pusat PKB? Ya, sampai kapanpun saya PKB, sampai kapanpun. Ketuanya siapapun. Oh, ada yang bikin orang 5 ini dibantu oleh 9 asisten, tim asisten, termasuk Pak Muhaimin waktu itu.
tim 9, Pak Muhaimin dan lain-lain lah, Pak Arifin Junaidi. Pak Yai, tapi melihat dinamika hari ini kayaknya dari PBNU yang sekarang ini kayaknya juga mau mengevaluasi PKB, Pak Yai, sebagai tim 5 yang masih tersisa itu gimana? Mengevaluasi lah, mengkritik juga silahkan. Harus ada kritik, harus ada emang. Kita nggak ada yang sempurna, tapi dengan niat yang baik, dengan husnun niyah, niat yang baik. Siapapun boleh kritik PKB, atau Pak Muhaimin pribadi boleh, siapapun, atau untuk saya boleh, tapi dengan niat yang baik.